Halo sahabat-sahabat dongeng Hulia, pernahkah kalian mendengar bisikan ombak di pantai yang seolah-olah menyimpan sebuah rahasia besar? Hari ini, Hulia akan mengajak kalian ke sebuah pantai indah di Sumatera Barat untuk mengungkap kisah legendaris yang terukir abadi di dalam batu. Inilah legenda Malin Kundang yang sangat terkenal. Yuk, dukung Hulia dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tidak tersesat dalam perjalanan dongeng kita. Dahulu kala, di sebuah perkampungan nelayan yang damai, di tepi pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubiah bersama putra sematawayangnya, Malin Kundang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan penuh perjuangan. Sang ayah yang merantau dengan harapan mengubah nasib keluarga tak pernah kembali pulang, meninggalkan Mande Rubiah dan Malin kecil untuk saling menjaga. Malin tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan pemberani, namun terkadang sedikit nakal. Setiap hari, ia dengan sigap membantu ibunya di pantai. Wah, ikan besar lagi, Bu. Nanti kita jual ya. Uangnya kita tabung untuk beli perahu yang besar sekali, seru Malin kecil dengan tawa riangnya. Mande Rubiah hanya tersenyum lembut, membalas, "Iya, nak, asal jangan nakal sama ikannya." Ya, Mande Rubiah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Malin, bahkan ketika putranya itu beranjak dewasa dan hatinya mulai dipenuhi oleh ambisi besar. Malin tak tega melihat ibunya terus-menerus bekerja keras dalam kemiskinan. Ia bertekad untuk mengubah nasib mereka. Suatu hari, Malin berdiri di hadapan ibunya dengan tatapan mata yang penuh tekad. "Bu, izinkan aku pergi merantau. Aku ingin menjadi seorang saudagar kaya, dan aku akan membalas semua susah payah ibu selama ini." Mata Mande Rubiah berkokok-kokaka. Tangannya yang mulai keriput mengelus rambut Malin. "Tapi siapa yang akan menemani ibu di sini, nak?" Malin menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Percayalah padaku, Bu. Ini demi masa depan kita. Aku berjanji akan kembali menjemput ibu dengan kapal yang besar dan mewah, dengan hati yang teramat berat." Mande Rubiah akhirnya melepas kepergian putra satu-satunya. Dari atas geladak kapal yang perlahan menjauh, Malin melambaikan tangan, meninggalkan ibunya yang kini benar-benar sendirian, hanya ditemani doa yang tak putus dan debur ombak yang menjadi saksi bisu perpisahan mereka. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, berganti menjadi satu dekade penuh penantian. Rambut Mande Rubiah telah memutih. Punggungnya semakin bungkuk dimakan usia. Tetapi doanya untuk keselamatan Malin tak pernah berhenti mengalir. Setiap senja, ia akan duduk di tepi pantai, menatap cakrawala dengan harapan yang sama. Selama itu pula, tak ada satupun kabar dari Malin yang sampai ke telinganya. Hingga suatu hari, saat Mande Rubiah pulang dari pasar, ia berpapasan dengan seorang nahoda kapal tua yang ternyata adalah teman masa kecil Malin. Dengan tergopoh-gopoh, Mande Rubiah bertanya, "Bang Nahoda, bagaimana kabar Malin, anak saya? Apakah kau pernah bertemu dengannya?" Sang nahoda tersenyum lebar, matanya berbinar. "Alhamdulillah, Bu. Malin sudah sukses besar. Dia sekarang menjadi saudagar yang kaya raya. Istrinya pun seorang putri cantik dari negeri seberang. Kudengar, besok kapalnya yang megah itu akan singgah di pelabuhan kita." Jantung Mande Rubiah berdebar kencang. Perasaan bahagia, rindu, dan cemas bercampur aduk menjadi satu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dengan tangan yang gemetar karena kegembiraan, ia memasak makanan kesukaan Malin, sambal ikan balado, berharap bisa menyambut kepulangan putranya dengan hidangan istimewa.
Pagi yang dinanti pun tiba. Pantai air manis dipenuhi oleh kerumunan orang yang ingin menyaksikan kedatangan sebuah kapal besar dan mewah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di antara kerumunan itu, Mande Rubiah berdiri dengan cemas. Matanya tak henti menyisir setiap orang yang turun dari tangga kapal. Dan akhirnya, ia melihatnya. Sosok yang sangat ia rindukan. Malin, putranya, kini telah menjadi pria yang gagah, tampan, dan kaya raya, bersanding dengan seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Dengan suara serak karena menahan tangis haru, Mande Rubiah berseru, "Malin, putraku. Malin, ini ibumu." Malin mendengar suara itu. Ia menoleh, dan seketika wajahnya berubah pucat, lalu mengeras. Ibu tua dengan pakaian kompang camping itu bukanlah gambaran yang ingin ia tunjukkan pada istrinya yang bangsawan. Istri Malin mengerutkan kening dengan tatapan jijik. "Siapa wanita tua dan kotor itu?" "Suamiku. Kau bilang keluargamu adalah saudagar terhormat." Dihadapkan pada pilihan antara mengakui ibunya atau menjaga gengsinya, Malin mengambil keputusan yang mengerikan. Dengan suara dingin yang menusuk hati, ia berkata, "Aku tidak mengenalnya. Dia pasti pengemis yang mencoba mengambil keuntungan." Hati Mande Rubiah hancur berkeping-keping. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mendekat, mencoba meraih lengan Malin untuk meyakinkannya. "Malin, ini aku, ibumu. Lihatlah, ini bekas luka di lututmu waktu kau jatuh dari pohon dulu." Namun, yang ia dapatkan adalah sebuah dorongan kasar. Malin mendorong ibunya sendiri hingga terjatuh ke atas pasir yang basah. Dengan suara menggelegar penuh amarah, Malin berteriak, "Pergi dari sini, perempuan tua! Jangan pernah berani mengaku sebagai ibuku. Aku malu." Mande Rubiah terduduk lemas. Air matanya bercampur dengan asinnya air laut. Hatinya sakit, lebih sakit dari luka apapun. Anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan seluruh cintanya, kini menolaknya dengan begitu kejam di depan banyak orang. Dengan suara yang bergetar menahan sakit yang tak terkira, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ia berdoa dengan lantang, "Ya Tuhan, jika dia memang bukan anak kandungku, Malin Kundang, maka aku akan memaafkannya. Tapi jika dia benar-benar putraku yang kulahirkan dari rahim ini, aku serahkan dia pada keadilanmu. Tunjukkanlah kuasamu." Secepat kilat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakan telinga. Hujan deras turun disertai angin badai yang dahsyat. Seolah alam murka menjawab doa seorang ibu yang teraniaya. Ombak yang tadinya tenang berubah menjadi ganas dan menggulung tinggi, menghantam kapal mewah Malin hingga hancur berkeping-keping. Teriakan panik dan ketakutan bergema di tengah amukan badai yang mengerikan. Di antara puing-puing kapalnya, Malin berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau kecil. Sambil menangis terseduh-seduh, ia meratapi perbuatannya. "Ibu, maafkan aku, Ibu. Maafkan Malin," teriaknya berulang kali, penuh penyesalan yang mendalam. Namun, semua sudah terlambat. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya menjadi kaku. Mulai dari ujung kakinya yang merambat naik ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi ini? "Tubuhku, maafkan aku, Bu," teriaknya panik. Perlahan tapi pasti, seluruh tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu. Ia membeku dalam posisi bersujud. Dengan kedua tangan yang seolah terulur memohon ampun ke arah laut, menjadi simbol penyesalan abadi. Sebuah patung batu yang hingga kini terus-menerus dihantam oleh debur ombak dan tiupan angin laut, seolah menerima hukuman yang tak pernah usai. Kisah Malin Kundang adalah sebuah pengingat yang kuat bagi kita semua. Setinggi apapun pencapaian dan keberhasilan kita di dunia,
Jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. Dan yang terpenting, jangan pernah menyakiti hati seorang ibu. Kasih sayang dan doa seorang ibu adalah anugerah terbesar yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah setia menonton Dongeng Hulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa terus menjelajahi dongeng-dongeng penuh makna bersama-sama. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.